Aku ulang tahun dan hidup. Cerpen karangan Kalawa Imana. Aku menatap etalase toko kue dengan tatapan kosong. Berbagai kue dengan macam-macam rasa dan warna, juga hiasan yang menghiasi kue itu menjadi lebih indah. Ada kue coklat spesial, kue bertingkat tinggi, atau kue tar dengan buah-buahan mahal. Setelah melihat-lihat berpuluh-puluh menit, aku hanya memesan satu kue kecil polos dan satu lilin. Mbak penjaga toko kue mungkin bilang dalam hati, kalau anak ini aneh dan buang-buang waktu. Tatapannya padaku seakan mengatakannya. Sebenarnya aku tidak tahu tujuanku membeli kue polosan ini. Hanya menguras uang jajanku. Tapi biarlah. Aku sudah lama tidak makan kue. Plus hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-16. Hari ulang tahun, di mana anak-anak merayakannya dengan sukacita bersama orang-orang tersayang, dan balon-balon penuh warna menghiasi rumahnya. Andai aku begitu, tapi terdengar mustahil. Terkadang aku lelah, down, putus asa, atau bahkan ingin mengakhiri hidupku. Mengapa hidupku berbeda, Tuhan? Aku tidak percaya lagi hidup seperti roda yang berputar. Buktinya, aku tidak pernah ada di posisi atas, selalu di posisi bawah. Tapi entah mengapa hatiku tetap menahanku untuk melakukannya. Seakan aku masih ada semangat walau itu hanya 0,001%. Happy birthday to me. Semoga aku bisa merasakan kebahagiaan. Ucapku pelan, lalu meniup lilin. Aku menendang kerikil-kerikil di jalan, menyusuri jalan raya. Petang ini, jalan ramai oleh kendaraan-kendaraan orang pulang kantor. Aku menatap kursi jalan di tepi yang diduduki seorang anak kecil. Seorang anak perempuan itu dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Aku mencoba mendekati anak perempuan itu. Ku duduk di sampingnya. Mau makan kue bersama? Anak perempuan itu terdiam menatapku. Hari ini ulang tahunku. Lanjutku. Anak itu menerima dengan malu-malu. Kami pun makan kue bersama di petang itu. Namamu siapa? Kayla. Cantik, pujiku. Kayla akhirnya tersenyum kecil, manis wajahnya. Aku tidak pernah makan kue seumur hidup. Kayla akhirnya bersuara. Kenapa? Ayah tidak punya uang, dan aku tidak pernah ulang tahun. Kapan aku lahir pun tidak pernah diberitahu oleh ayah, jawabnya. Kayla terlihat bersemangat melahap kue, walau itu hanya kue polos. Aku terkejut bingung. Lalu bertanya mengapa. Kayla terdiam, menggeleng tidak tahu. Kamu habis dipukuli ya? Tanyaku refleks saat melihat sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan lecet. Aku baru sadar bahwa pertanyaanku sangat tidak mengenakan hati untuk kita yang baru saling bertemu. Kayla mengangguk pelan, lalu tertawa kecil yang menyedihkan. Aku habis diusir sama ayah karena tidak dapat uang hasil mengemis. Aku tahu itu perbuatan yang buruk. Tapi jika tidak, ayah akan memukuliku dengan rotan dan mengusirku, membiarkanku tidur sembarang tempat di jalanan. Tapi jangan khawatir, aku akan diterima kembali esok hari. Hahaha. Suasana hening,
ketika Kayla selesai bercerita. Maaf kalau begitu. Maaf kalau membuatmu jadi tidak nyaman. Kalau begitu, ini kuenya untukmu saja sisanya. Dan maaf, hanya bisa memberi ini. Aku menyodorkan sebuah air mineral dan roti manis dari minimarket yang kubeli sepulang membeli kue. Kayla menerimanya dengan senang hati. Terima kasih banyak, Kak. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Aku mengangguk senang dan berpisah dengan Kayla. Entah kapan aku bisa bertemu dengan Kayla lagi. Wajahnya yang manis dan cantik memelukku sebelum aku pulang. Aku melambaikan tangan dan membalasnya dengan riang. Kayla, anak perempuan kuat yang selalu tersenyum. Entah ia berapa usianya, tapi ia sudah bisa menghadapi hidup yang berat. Kita tidak pernah tahu apakah yang terjadi di balik semua cerita yang ia sampaikan. Apakah baik-baik saja atau malah lebih buruk. Tapi kurasa ia bisa menjalaninya dan menjadi gadis yang tangguh. Dan sejak kejadian sore itu, aku jadi tahu ada banyak anak-anak di bawahku yang tidak seberuntung aku, dipaksa bekerja, menghadapi kehidupan yang sulit, dan tidak bisa bersenang-senang seperti anak-anak lain pada umumnya. Aku akan terus berusaha untuk menjalani hidup dengan baik dan bersyukur. Kalawat Mana, 19 Januari 2022. Terima kasih.